Halo sobat, pintu teater satu telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah serial spin-off Money Heist, yakni Berlin. Series ini akan mengisahkan timeline sebelum pencurian yang terjadi di Money Heist. Berlin harus memutuskan antara dua hal, yakni cinta atau uang. Saat ini, Berlin akan mengubah sebuah cawan yang bernilai 40.000 euro menjadi 44 juta dolar, yakni untuk mencuri perhiasan yang akan terkumpul di satu tempat. Selain itu, Berlin memiliki tim yang sangat cerdik dan akan membantu untuk menjalankan misi pencurian ini. Lantas, bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan bagaimana Berlin yang baru diceraikan oleh istri ketiganya. Ia akan melakukan sebuah perampokan. Kemudian Berlin memperkenalkan timnya saat ini. Pertama ada Kayla, seorang insinyur elektro jenius namun memiliki kepribadian sangat introvert. Yang kedua adalah Roy. Roy memiliki keahlian membuka kunci dan sering masuk ke dalam penjara. Tidak hanya itu, Roy adalah anak dari Berlin sendiri. Yang ketiga adalah Damian. Damian adalah seorang profesor dan menjadi dalang kriminal di kala senggang. Yang keempat adalah Bruce. Bruce memiliki keahlian serba bisa, tepatnya hal-hal yang berbau senjata. Saat ini Berlin dan tim sedang melakukan misi pencurian dengan mengaku sebagai pihak kepolisian. Terlihat di sana para borjuis sedang dalam pertemuan yang diadakan oleh pemilik rumah. Pertemuan tersebut menjadi kiko ketika Berlin menjelaskan bahwa sang pemilik rumah harus mengikuti perintahnya. Dalam perjalanan ke sebuah ruangan dengan santainya Berlin mengeluarkan kebobrokan yang dilakukan oleh pemilik rumah, sehingga Berlin berhasil mengambil salah satu artefak yang berada di rumahnya. Mire, le voy a dar una buena noticia. No soy policía. Di sisi lain, anggota tim lainnya bertugas untuk tetap diam di ruang makan. Namun gelagat Kayla membuat salah satu tamu memberanikan diri untuk menjadi pahlawan kesiangan, karena menganggap tim Berlin semuanya adalah polisi gadungan. Akan tetapi upayanya dapat diselesaikan dengan kecerdikan Berlin yang mengancamnya secara anggun. Sehingga pada akhirnya tim Berlin berhasil membawa artefak tersebut dengan mudah. Scene berpindah, Damian dan yang lainnya menuju ke hotel yang telah Berlin sewa untuk dijadikan markas selanjutnya. Kemudian Berlin memperkenalkan anggota selanjutnya yang bernama Cameron. Cameron memiliki keahlian dalam mengemudi dan dapat dikatakan memiliki adrenalin murni. Scene berlanjut, Berlin menjelaskan misi selanjutnya dengan menggunakan artefak yang sebelumnya mereka curi. Berlin mengatakan bahwa artefak tersebut hanya bernilai 40.000 euro saja. Akan tetapi, misinya kali ini untuk merubahnya menjadi 44 juta dolar. Anehnya di sini Damian langsung merusak artefak atau cawan tersebut, mengatakan cawan ini akan menjadi paspor untuk mencuri perhiasan senilai 44 juta nantinya. Cawan ini akan menjadi 63 perhiasan keluarga kerajaan Eropa yang tersebar di seluruh dunia di 34 kota. Tepatnya perhiasan tersebut akan berkumpul pada satu malam. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh tim adalah membuat skenario menuakan cawan tersebut. Kemudian akan mendatangi seorang pastor Thora Hooks. Berlin dan tim akan mengaku sebagai arkeolog dari Universitas Salamanca. Di sini Kayla berhasil membuat cover web yang memberitakan bahwa Berlin dan tim memiliki riwayat serta prestasi di dunia arkeolog ataupun sejarah. Hal ini yang membuat sang pastor mempercayai dengan mudah. Namun di gereja tersebut terdapat beberapa napi yang mendapatkan asimilasi sehingga membantu pastor. Kemudian Berlin memiliki siasat untuk memberikan data yang telah dibuatnya kepada pastor, bahwa di bawah gereja milik pastor disinyalir terdapat monumen sejarah yang sangat penting. Berlin yakin bahwa sang pastor akan mempercayainya. Ditambah Rio dan Kayla menggunakan sebuah GPR atau detektor yang menyebutkan bahwa analisa dari Berlin adalah benar. Ketika di akhir, untuk mempermainkan emosi pastor, Berlin membuat skenario bahwa harus dilakukan penggalian khusus. Ketika mendengar hal tersebut, membuat pastor akan mengizinkan Berlin dan tim untuk melakukan penggalian.
Penggalian tersebut akan terkoneksi dengan sebuah jalan bawah tanah yang menuju tempat pelelangan perhiasan yang akan mereka curi. Tidak hanya itu, Berlin sudah mempersiapkan hotel yang dijadikan markas tepat di depan penanggung jawab pengumpulan perhiasan. Karena tim harus mengetahui apakah semua perhiasan sudah terkumpul atau belum. Kemudian Kayla, Roy, dan Cameron bersiap untuk menempelkan kamera di kamar target mereka. Sebelumnya Berlin mengingatkan kepada Roy untuk tidak jatuh hati pada Cameron karena itu akan merusak jalannya rencana pencurian. Scene berlanjut, Roy dan Cameron yang berperan sebagai sepasang kekasih mencoba mendekati gerbang apartemen. Roy bertugas untuk membuka pintu tersebut, namun Cameron seperti menggodanya, sedangkan Damian dan Berlin akan memberikan instruksi setiap pergerakan yang mereka bertiga lakukan. Setelah berhasil membuka pintu tersebut, kemudian Kayla langsung masuk ke dalam untuk membantu mereka berdua. Kemudian mereka bertiga pun langsung melakukan aksinya. Kayla yang memiliki keahlian untuk meretas dengan mudahnya membuka pintu si target dengan menemukan sandi pintu tersebut. Ketika semua kamera tersembunyi telah terpasang, ternyata si target pulang. Akan tetapi keberuntungan masih di pihak mereka bertiga, karena si target hanya membawa anjingnya untuk diajak jalan-jalan saja. Scene berpindah ketika di malam hari Berlin merasa gusar karena tidak bisa tidur, sehingga Berlin memutuskan untuk curhat kepada Damian. Namun setelah itu, ketika Berlin bertugas menjaga CCTV, dirinya malah jatuh hati kepada istri dari si target. Setiap gerakan wanita tersebut, Berlin terus memperhatikannya. Bahkan ketika wanita tersebut keluar dari apartemennya untuk pergi ke sebuah bar, Berlin terus mengikutinya. Dari kejauhan, Berlin pun terus memandangi wanita tersebut. Apalagi Berlin sempat menonton wanita tersebut melantunkan sebuah lagu yang membuat dirinya terus tenggelam pada pandangan pertama. Sampai subuh, Berlin terus mengikutinya sehingga dirinya pun berhasil tertidur pulas. Scene berganti, Kayla dan Bruce bertugas untuk mengubur cawan yang akan dijadikan siasat kepada pastor agar pastor lebih percaya kepada tim. Setelah itu, tim Berlin pun berkumpul dan memanggil si pastor. Ternyata benar dugaan Berlin. Pastor meyakini bahwa terdapat monumen bersejarah di bawah gerejanya, sehingga pastor akan mengurusi izin untuk tim Berlin melakukan penggalian. Setelah itu Berlin yang ditemani oleh Rio bersiap akan mencoba untuk mendekati wanita pujaannya. Nantinya Rio akan berperan sebagai teman lama Berlin, karena Berlin meyakini bahwa dirinya akan berhasil mendekati wanita tersebut dengan waktu 5 menit saja. Upaya pendekatan berhasil Berlin lakukan. Di sini Berlin mengetahui bahwa wanita pujaannya bernama Camille. Obrolan singkat pun terus Berlin lakukan, namun ternyata hal tersebut tidak berhasil untuk membuat Camille jatuh hati, sehingga Berlin merasa kecewa dan terus mencari cara ke depannya. Scene berganti, Damian, Kayla, dan Bruce berhasil menemukan lorong yang terkoneksi dengan ruangan bawah tanah. Akan tetapi mereka akan melakukan pengeboran untuk membuat jalan. Sedangkan Berlin malah fokus untuk mencari cara bagaimana mendekati Camille. Di sini Rio memberikan informasi tambahan bahwa Camille sedang bertengkar dengan suaminya, sehingga menjadi kesempatan untuk Berlin masuk ke dalam celah tersebut. Dan scene selanjutnya berubah ke gereja. Di gereja, pastor malah berniat membawa cawan tersebut untuk diperlihatkan kepada rektor kampus. Damian langsung melaporkan hal tersebut kepada Berlin. Di sini Berlin bimbang antara mengejar cinta dan fokus terhadap misi, namun Berlin malah memilih untuk mengejar cintanya. Bersambung.
Scene pertama, scene memperlihatkan Berlin yang sudah menggunakan tuxedo-nya dan bersiap untuk menggoda Camille. Dengan skillnya, Berlin berhasil membuat Camille mengiyakan bahwa Berlin boleh menemaninya dalam menonton konser. Sedangkan Roy yang awalnya akan mengambil cawan dari pastor seorang diri, ternyata Cameron pun mencoba menggodanya agar dirinya bisa membantu Roy pada saat itu. Kembali lagi ke Berlin, ketika di dalam taksi Berlin sedikit gugup karena Camille meminta izin kepadanya untuk mengganti pakaian di dalam taksi. Menariknya pakaian yang digunakan oleh Camille sangat berbeda dengan milik Berlin. Semua itu terjawab ketika konser yang akan ditonton oleh Camille bukanlah sebuah konser serius, melainkan konser punk yang diselenggarakan di pinggir kota. Scene berganti, Roy dan Cameron mendapatkan sebuah kesulitan karena ketika akan membawa tas dari cawan yang dipegang oleh pastor, kejadian tersebut dilihat oleh kedua napi berbadan besar. Kejar-kejaran pun akhirnya tidak terelakkan, bahkan sebuah pernikahan dan sebuah pemakaman harus dilewati oleh mereka berdua pada saat itu. Di sisi lain, Berlin sudah berada di sebuah bar, meskipun keadaan tersebut bukanlah kesukaan Berlin. Akan tetapi ketika Camille berada di sampingnya, Berlin dapat menikmati lantunan musik punk dan semua yang berada di sana. Kembali lagi, di sebuah basement, Roy dan Cameron harus mencari cara untuk mengelabui dua napi yang mengejarnya. Dengan cerdiknya, Roy memiliki ide untuk sengaja menyalakan alarm mobil-mobil yang berada di sana. Namun hal tersebut tidak terlalu berhasil karena dua napi tersebut berhasil mengalahkan Roy dan Cameron. Beruntungnya meskipun cawan tersebut diambil oleh mereka, identitas Roy dan Cameron tidak ketahuan. Kembali lagi, Berlin sepertinya berhasil membuat Camille nyaman berbincang dengannya. Sampai ketika mereka berdua berpamitan, Berlin pun mendapatkan nomor telepon Camille. Scene berganti, keesokan harinya Bruce mencoba untuk mendatangi kamar Kayla. Pada saat itu Kayla sedang bermain menggunakan VR buatannya. Itu membuat Bruce sempat mencoba VR tersebut. Sepertinya mereka berdua pun mencoba untuk mendekati satu sama lain. Di sisi lain, Damian mendatangi Roy dan Cameron sambil membawa cawan. Damian memarahi kelakuan Roy dan Cameron yang brutal karena malah membuat kericuhan. Damian menjelaskan bahwa pastor sendiri mendatanginya karena ketakutan, sehingga pastor memberikan waktu tambahan selama 7 hari dalam penggalian yang akan dilakukan oleh tim. Begitupun Damian menyuruh Roy untuk memberitahu update yang terjadi. Scene berpindah, scene memperlihatkan Berlin dan Camille yang sama-sama merasakan kasmaran. Tak lama kemudian, Roy pun datang. Berlin menceritakan kemenangannya dalam menggait hati Camille. Namun, hal yang tak terduga pun terjadi. Camille tiba-tiba datang ke depan pintu hotel Berlin. Di sini Berlin kebingungan karena harus mencegah Camille masuk ke dalam dengan beberapa penolakan halus dari Berlin. Camille tidak memungkinkan masuk karena banyak monitor CCTV yang memperlihatkan kamar Camille. Hal yang tidak terduga kembali terjadi lagi dengan penuh haru Camille menerima penolakan tersebut dan langsung memberikan statement tidak ingin bertemu lagi dengan Berlin. Kemudian Berlin pun menceritakan hal tersebut kepada Roy. Setelah itu Roy berlari mengejar Camille lalu menciumnya di dalam lift. Setelah kejadian tersebut, hubungan Berlin dan Camille seperti orang yang sedang pacaran. Sedangkan tim pada saat itu fokus melakukan penggalian dan pengeboran. Dalam proses tersebut, para anggota tim seperti tak sengaja menahan rasa satu sama lain. Bahkan Kayla mencoba menceritakan kepada Cameron bahwa dirinya menyukai Bruce. Kayla kebingungan dengan apa yang dirasakannya saat ini. Akan tetapi Kayla merasa tidak enak dengan perbedaan umur yang cukup jauh. Karena Kayla berumur 36 tahun sedangkan Bruce baru berumur 24 tahun. Lalu untuk mencairkan suasana, Cameron mengajak Kayla untuk menari bersama sambil meminum jamu buyung upik. Tidak hanya itu, Bruce dan Roy pun datang memasuki kamar mereka untuk berpesta bersama.
Kemudian scene berganti, scene memperlihatkan tim yang sudah berhasil mengebor sampai dinding kota atau ke tujuan mereka yakni balai lelang. Mereka akan menghancurkan dinding tersebut dan memasuki tempat lelang melalui pintu belakang. Lalu mereka akan masuk ke ruang udara dan ruang layanan. Tujuannya agar dapat sampai ke belakang brankas untuk membuka salah satu dinding dan tidak terlihat bahwa itu sudah dibuka. Tidak menggunakan robot untuk membuka, kemudian Kayla dan Damian sudah bersiap menggunakan baju khusus agar mereka berdua tidak meninggalkan jejak sama sekali. Tujuan awal mereka berdua adalah untuk sampai ke ruang operator. Sebelumnya, Bruce dan Cameron sudah memperhatikan kebiasaan dua penjaga, yakni selalu memesan pizza pada jam 8 malam. Bruce akan bertugas untuk mengelabui agar dua penjaga tidak berada di depan monitor. Pertama, Kayla akan meretas telepon yang berada di gedung lelang agar terkoneksi dengannya. Setelah itu, Bruce akan sengaja membawa pesanan pizza dengan keterlambatan 1,5 jam agar membuat penjaga kesal kepada Bruce. Saat ini Kayla dan Damian memiliki tugas untuk meretas CCTV gedung lelang agar mereka semua bisa menjalankan langkah selanjutnya. Kemudian, scene memperlihatkan Bruce yang berhasil mengelabui dua penjaga dengan cara dirinya langsung tumbang dan berbuih ketika dipukul oleh salah satu penjaga. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk Kayla dan Damian sedikit agak lama. Kemudian, Kayla berhasil memanfaatkan waktu yang ada dan berhasil meretas CCTV. Lalu, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara untuk membuka brankas yang memiliki ketebalan baja yang cukup tebal. Bersambung. Episode 3. Scene kemudian dilanjutkan memperlihatkan ketika Berlin menjelaskan cara membuka brankas dengan dinding baja setebal 25 cm dengan tidak ketahuan dan tidak diketahui siapapun, seperti pertunjukan David Copperfield. Dalam penjelasan tersebut, Bruce malah berdiri dan membuka kulkas, di mana di kulkas tersebut berisi sebuah champagne. Berlin melihatnya dengan tatapan sinis. Kemudian Berlin langsung mendatangi Bruce untuk memberikannya pelajaran dengan cara menyuruh Bruce untuk meminum semua champagne sambil menghantam psikisnya. Lalu Berlin menjelaskan di kelasnya tidak ada orang yang menyelaknya karena siapa saja yang tidak tahu rencana detail akan mencelakakan rekan lainnya. Dengan artian semua akan masuk penjara ketika salah seorang membuat sebuah kesalahan. Scene berlanjut, Berlin mengutip dari salah satu pencuri jenius lainnya yang mengatakan bahwa perampokan bukan sekedar rencana, tapi silabus. Cameron menanyakan mengapa Berlin tidak mengajak orang tersebut. Kemudian Berlin menjelaskan bahwa perampokan hanya butuh satu otak saja, yakni dalam perampokan kali ini adalah Damian. Bahkan Berlin lebih menyukai untuk mengajak pemuda untuk masuk ke dalam timnya. Agar semua dapat bergembira kecuali dirinya akan mengambil bagian dari ego seorang pencuri. Termasuk mengapa Berlin menyewa sebuah hotel mewah dikarenakan jika semuanya tertangkap dan tewas, maka akan meninggalkan dunia ini dengan mayat yang rupawan di sebuah hotel mewah. Scene berpindah, Kayla sudah masuk ke dalam sistem CCTV. Kayla akan menggunakan rekaman sebelumnya sehingga siapapun yang melewati CCTV tidak akan muncul di monitor milik penjaga. Kemudian, Roy dan Cameron bertugas untuk memotong baja brankas menggunakan sebuah kawat khusus yang sudah dibuat oleh Damian. Nantinya dinding brankas akan terangkat setinggi 50 cm, membuat tim akan berhasil memasuki brankas. Setelah itu tim menemukan bahwa brankas masih kosong sesuai dengan dugaan Berlin bahwa semua perhiasan belum berada di sana. Sehingga tim memang sudah dalam jalur yang benar dari rencana. Karena mereka akan menunggu semua perhiasan telah terisi di dalam brankas. Selain itu, ketika Berlin memerhatikan ruang operator, seperti biasa Berlin malah terfokus kepada rekaman yang memperlihatkan Camille. Setelah memberikan instruksi kepada semua tim untuk menunggu beberapa hari lagi ke depan. Scene berganti, Berlin lebih memilih untuk menunggu hari pencurian dengan makan siang bersama Camille. Dengan penuh godaan, Camille mengajak Berlin untuk melakukan cocok tanam dengannya di dalam toilet restoran. Namun ketika Camille telah berhasil memotong celana dalam dan diberikan kepada Berlin, Camille menyadari bahwa suaminya berada di restoran. Dengan penuh kepanikan, Camille merasa gugup bahwa perselingkuhannya akan diketahui oleh suaminya.
Namun dengan penuh kecerdikan, Berlin berhasil mengelabui suaminya dengan berperan sebagai penyewa barang seni dari Spanyol. Kemudian ketika perjalanan pulang, Berlin kembali lagi bersama Kamil untuk menertawakan kejadian tadi. Kamil mengungkapkan bahwa dirinya merasa bersalah karena telah selingkuh, namun dirinya pun merasakan kebahagiaan karena berhasil melewati adrenalin bersama Berlin. Kemudian Berlin mengajak Kamil untuk tinggal bersamanya di luar negeri. Scene berpindah, scene memperlihatkan Damian dan yang lainnya sedang makan siang di sebuah rooftop sambil melihat pemandangan Paris. Di sini Cameron menyarankan untuk bermain sejenak di kala senggang menunggu hari H perampokan. Di saat yang bersamaan, Damian mendapatkan telepon dari istrinya. Sayangnya Damian mendapatkan sebuah kabar yang membuat sakit hati yang tiada tara ketika sang istri meminta untuk berpisah dengan Damian. Setelah itu Damian mencoba untuk tidak memperlihatkan kesedihan di depan yang lainnya. Namun Cameron merasakan bahwa Damian sedang dalam masalah, sehingga Cameron memutuskan untuk tidak jadi bermain dan memilih untuk menemani Damian yang akan bertugas melihat monitor CCTV. Di sisi lain, Bruce terus mendapatkan sebuah telepon dari tempat penyewaan motor. Bruce ketakutan karena dirinya bisa jadi buronan karena belum memberikan motor sewaannya. Lalu Roy menjelaskan bahwa motor tersebut berhasil dibawa oleh bodyguard pastor. Mendengar hal tersebut membuat Bruce semakin khawatir. Scene berpindah, sekilas memperlihatkan Berlin yang sedang bercocok tanam dengan Kamil. Sedangkan Damian dan Cameron sudah berada di depan monitor CCTV. Di sini Cameron mencoba untuk membujuk Damian agar bercerita tentang keluh kesahnya. Hal tersebut berhasil. Damian akhirnya menceritakan bahwa istrinya Carmen mengatakan ingin berpisah dengannya. Mendengar hal tersebut, Cameron dengan analoginya menjelaskan bahwa kemungkinan besar mengapa Carmen melakukan hal tersebut adalah karena berselingkuh dengan pria lain. Keesokan harinya setelah bercocok tanam semalaman, Kamil dikagetkan karena suaminya menelpon dan memberitahu bahwa sudah tahu perselingkuhan yang dilakukan oleh Kamil. Mendengar hal tersebut, Kamil langsung kaget diam 1000 bahasa, lalu menyampaikan kepada Berlin. Berlin menanggapinya Kamil harus membereskan masalahnya terlebih dahulu dan Berlin meminta untuk berdiam diri. Namun ketika keluar dari kamar hotel, Berlin langsung berlari ke girangan karena kesempatan Kamil berpisah dengan suaminya semakin besar. Sedangkan di sisi lain ketika Cameron akan menyampaikan sesuatu kepada Damian, terlihat Damian sudah begadang semalam untuk menemukan sebuah bukti bahwa istrinya berselingkuh. Semua data yang telah dikumpulkan oleh Damian mendapatkan sebuah analisa bahwa istrinya berselingkuh. Mungkin memang ini ketika seorang yang jenius sakit hati, maka ia akan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Namun Cameron dengan santainya memberikan informasi yang lebih penting, yakni semua perhiasan akan terkumpul malam ini dan pelelangan akan dilakukan lebih awal. Sehingga mau tidak mau tim harus mencuri perhiasan tersebut malam ini juga. Scene berganti, scene memperlihatkan Berlin yang kembali bertemu dengan Kamil. Sayangnya hal tak terduga oleh Berlin terjadi karena Kamil lebih memilih suaminya dengan alasan suaminya sudah hidup dengannya selama 8 tahun. Apalagi sekarang sang suami meminta kepada Kamil untuk mengandung anak. Bahkan di sini Kamil mengatakan kepada Berlin bahwa Berlin hanyalah kembang api baginya. Hanya meledak di awal saja. Hal tersebut sangat membuat Berlin patah hati. Scene terakhir, scene memperlihatkan ketika Berlin dalam perjalanan. Roy menelponnya bahwa pencurian harus dilakukan malam ini. Namun Berlin masih dalam keadaan bimbang dan malah mengatakan kepada Roy bahwa akan menyiapkan bom yang berkekuatan besar untuk menghantam suami Kamil. Kemudian scene dilanjutkan memperlihatkan Berlin yang mengemudikan mobilnya untuk bisa sampai ke lorong bawah tanah. Para tim pun melihat Polignac sudah menyimpan perhiasan terakhirnya. Begitupun brankas tidak akan bisa dibuka sampai penilaian yakni 15 jam ke depan. Tak lama kemudian Berlin memberikan instruksi untuk memulai semuanya. Di sini Damian mencoba untuk menanyakan di mana keberadaan Berlin 2 hari sebelumnya. Seperti biasa Berlin menjawabnya dengan nada menyebalkan. Hal tersebut tidak terlalu dibahas dan tim pun mulai melakukan aksinya. Kayla lah yang bertugas untuk membuat CCTV masih dalam rekaman sebelumnya. Lalu Cameron bertugas untuk membuka brankas.
Kemudian, Berlin dan yang lainnya pun telah sampai di dalam berangkas. Mereka harus membawa perhiasan langsung dari kotaknya, sehingga ketika Kayla mengaktifkan kembali kamera CCTV, para pihak keamanan tidak akan curiga. Karena prinsip pencurian kali ini adalah tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Di saat pemindahan perhiasan ke dalam kantong, Berlin mengungkapkan bahwa ini adalah definisi hidup yang terbaik. Ketika mendengar hal tersebut, Damian langsung bereaksi memaki Berlin dengan kelakuannya. Sepertinya Damian merasa sakit hati disebabkan menjadi korban perselingkuhan dan kesal kepada Berlin karena melakukan hal tersebut. Seperti biasa, Berlin yang seorang narsistik malah mengejek kembali Damian. Dan sepertinya Berlin belum mengetahui apa yang dirasakan oleh Damian. Percekcokan tersebut sempat menjadi masalah besar karena Damian sempat mendorong Berlin dan menyebabkan Polignac mendengar suara yang pada akhirnya Polignac meminta kepada penjaga untuk mengecek jalur belakang berangkas. Bruce pada saat itu bertugas untuk menutup kembali tembok dan baja berangkas. Beruntungnya, penjaga tersebut berhasil kembali dikelabui ketika dirinya mengecek lewat pintu belakang. Tidak berhenti sampai di situ, Polignac sempat akan membuka berangkas. Beruntungnya, telepon genggam miliknya berdering dan memilih untuk pergi dari berangkas tempat lelang. Setelah semuanya aman, tim mulai keluar dari berangkas. Mereka memilih waktu 4 jam untuk membuat semuanya seperti semula. Scene berganti, tim pun membagi tugasnya untuk membersihkan agar tidak ada jejak. Berlin dan Roy akan pergi ke tempat kediaman Polignac. Berlin langsung memberikan sebuah ramuan kepada Polignac yang sedang tertidur pulas. Kemudian Berlin dan Roy mulai mengambil kamera yang sebelumnya dipasang. Ketika Roy melihat Berlin menggunakan sesuatu kepada Polignac, lalu Roy mengomentari bahwa perkataan Damian adalah benar, karena hubungan gelap yang dilakukan oleh Berlin akan membahayakan tim. Akan tetapi Berlin langsung menjatuhkan mental Roy, bahwa Roy hanyalah anjing setianya. Scene berlanjut, Berlin sempat membawa beberapa benda milik Polignac, termasuk menggunakan pakaiannya serta membawa mobil milik Polignac. Di suatu tempat, Berlin seperti membuat sebuah skenario Polignac pernah mendatangi tempat tersebut, sambil menjadikannya TKP salah satu perhiasan pernah berada di sana. Kemudian, di sisi lain tim berfokus menjadikan berangkas seperti semula, termasuk membuat server CCTV akan kembali seperti sedia kala. Hal tersebut harus dilakukan ketika para penjaga tidak ada di tempatnya. Sehingga untuk memancing para penjaga, mereka membuat siasat untuk menelpon salah satu penjaga dan menyampaikan informasi darurat di luar gedung lelang, sehingga semua penjaga tidak dalam posnya. Kemudian Damian berhasil membuat sistem listrik di gedung tersebut mati sementara. Setelah itu mereka pun mulai menutupi dinding dan kembali menutup jalur yang sebelumnya telah digali. Di sisi lain, Berlin sudah kembali ke tempat kediaman Polignac dan menjadikan semuanya seperti tidak terjadi apa-apa. Pada akhirnya semua tim akan memasuki hotel satu persatu. Berlin memberikan sebuah aturan bahwa semua personil diwajibkan untuk tetap di hotel, tidak boleh ada yang keluar dari hotel. Nantinya di keesokan harinya, mereka akan keluar di antara pukul 9 sampai 10 pagi. Setelah itu, semua tim terlihat sedang membereskan kamar hotel mereka. Scene berlanjut, di sela-sela pembersihan hotel, Bruce mencoba untuk mendatangi Kayla untuk meminta bantuan kepadanya, karena ingin menghilangkan bukti paspor dirinya yang masih berada di tempat sewa motor. Seperti yang kita ketahui, motor tersebut belum dikembalikan kepada pemiliknya karena Roy dan Cameron tidak berhasil membawa motornya kembali dan dibawa oleh napi bodyguard pastor. Bruce mencoba mensiasati Cameron dan Roy bahwa dirinya butuh kamar khusus agar bisa melakukan cocok tanam dengan Kayla. Kemudian Roy pun mencoba untuk tidur di kamar Damian yang sedang mempacking semua hasil curian. Namun apa daya, Damian yang masih dalam kesedihan ditinggal listriknya tidak ingin ditemani oleh siapapun, sehingga Roy akan tidur bersama Cameron. Scene berganti, Bruce dan Kayla sudah berada di tempat penyewaan motor. Pada saat itu mereka berdua pun menyelinap masuk ke dalam. Kayla langsung masuk ke dalam server penyewaan, sedangkan Bruce mencoba memerhatikan daerah luar.
Ketika Kayla terus mencari data milik Bruce untuk dihapuskan dari server, ternyata di tempat tersebut masih ada security yang sedang bermain poker. Sayangnya salah satu security menyadari ada orang di ruangan atas. Namun Kayla berhasil mengelabuinya bahwa Kayla adalah anak baru yang sedang membereskan pembukuan. Lalu ketika security menanyakan di mana pekerja sebelumnya yang bernama Michelle, Kayla berhasil menjawabnya dengan jawaban yang logis. Saat ini Bruce sedang bersembunyi di bawah meja. Kayla masih dalam kondisi yang menegangkan apalagi para penjaga lainnya datang ke ruangan tersebut. Sempat terjadi perbincangan ringan dan Kayla mencoba untuk bersikap seperti biasa. Akan tetapi, hal yang tak terduga pun terjadi. Karena ketika Kayla berhasil menemukan data milik Bruce, komputer malah mengalami error. Dengan santainya, security akan membantunya dengan cara klasik, yakni merestart komputer. Namun apa daya, pada saat itu Bruce ketahuan sedang bersembunyi di bawah meja. Bersambung. Kembali pada scene di mana Kayla dan Bruce tertangkap basah ditemukan di kantor Kayla. Saat itu Kayla memberitahu jika Bruce adalah pacarnya dan mereka beralasan jika keduanya telah berhubungan di sana karena tempat sewa hotel mahal di Paris. Setelah itu Bruce yang diminta untuk memperlihatkan KTP-nya justru malah melempar sebuah barbel 4 kilo kepada seorang pria yang memegang senjata, tepat mengenai kepalanya hingga pingsan. Lalu pistol terlempar ke meja Kayla dan dia langsung mengambil pistol tersebut. Lalu keduanya pun kabur dari sana. Singkat cerita, Bruce dan Kayla pun sedang dalam perjalanan. Mereka pun senang karena berhasil pergi dari keadaan tersebut. Namun tiba-tiba Bruce kelepasan menyebutkan kalau Bruce tak sengaja melihat bawahan Kayla ketika sembunyi di bawah meja. Tentu hal tersebut membuat Kayla marah dan menghentikan mobilnya seketika. Lalu dia pun keluar dan melempar pistol sambil mengungkapkan kekecewaannya pada Bruce. Bruce pun meminta maaf, namun Kayla masih sangat kesal padahal di kondisi seperti itu seharusnya mereka fokus terhadap penyelesaian masalah pada saat tadi. Sementara di sisi lain terlihat Roy dan Cameron keluar dari tempat mereka dan berniat untuk melakukan sebuah perampokan kecil dengan mengambil sebuah mobil mewah di suatu parkiran klub. Roy mengatakan jika caranya sangatlah mudah. Cameron hanya disuruh untuk mengikuti aba-aba dari Roy. Lalu mereka mendekati para penjaga klub dan mengambil sebuah balon merah. Lalu Bruce mengambil sebuah botol dari tong sampah. Di situ Roy tak ingin banyak menjelaskan. Cameron hanya disuruh untuk menunggu di pintu parkiran. Sementara Roy bersembunyi di antara mobil. Kemudian ketika si pemilik mobil hendak memasuki mobil, Roy sempat memasukkan balon ke bibir knalpot mobil tersebut. Sehingga ketika si pemilik menjalankan mobilnya, balon pun meledak seketika dan membuat si pemilik mobil harus keluar dan melihat apa yang terjadi di belakang mobilnya. Sontak Roy masuk ke dalam mobilnya dan langsung tancap gas. Cameron sudah menunggunya di depan dan mengeluarkan wanita yang ada di dalamnya, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, Roy membawa Cameron ke sebuah bandara. Di sana sudah terdapat sekumpulan orang bersama mobil balapnya. Kemudian Roy mengatakan sebuah kode kepada si ketua komunitas tersebut. Awalnya pria tersebut tak yakin jika Roy datang mengajak balapan dengan taruhannya adalah mobilnya sendiri. Namun karena nilai mobil tersebut sangat mahal sehingga pria tersebut pun menyetujuinya. Akan tetapi balapan itu bukanlah sembarang balapan. Cameron harus berada di atas mobil sambil tetap berdiri menggunakan sebuah sepatu khusus dan hanya memegang sebuah tali. Lantas tak banyak lama balapan pun dimulai. Adu kecepatan dan kelihayan pengendara pun tak bisa terhindarkan. Roy diserempet hingga ke pinggir mengenai tiang-tiang lapang terbang sehingga kecepatannya melambat. Dan ketika Roy sudah berhasil menyusul mobil si pria tadi, tiba-tiba handphone Cameron berdering. Dia ditelepon oleh Jimmy, seorang mantan kekasih Cameron yang dia gagal move on. Sontak Cameron berteriak meminta mobil diberhentikan sambil menangis berteriak. Roy tentu langsung menghentikan mobilnya. Sementara pemenang balapan tersebut adalah si pria ketua komunitas tadi. Terlihat jika Cameron menangis teringat mantannya. Roy pun sedikit kesal karena si ketua malah membuli Roy dan Cameron. Roy pun memberikan kunci mobilnya pada pria tersebut dan mengangkat Cameron yang masih berada di atas mobil. Lalu Roy menggendong Cameron yang kedinginan itu ke sebuah hangar pesawat.
membawanya masuk ke dalam salah satu pesawat yang terparkir di dalamnya. Di situ Cameron lantas menjelaskan dirinya bukan takut terhadap balapan tadi. Cameron menangis karena tiba-tiba teringat mantannya yang sangat sulit untuk dilupakan oleh Cameron. Dia bercerita semalaman itu tentang Jimmy, mantan kekasihnya, seorang anak band yang sangat diidolakan oleh semua orang. Hingga di saat Cameron memutuskan untuk putus dari Jimmy, kehidupan Cameron jadi gila. Dia bahkan membahayakan dirinya sendiri, hingga membakar semua foto dan barang yang telah diberikan dari Jimmy. Bahkan hingga membiarkan rumahnya terbakar. Lalu orang tua Cameron menganggap jika dia telah gila dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Singkat cerita, disitulah Berlin menemukan Cameron. Lalu tak lama, karena merasa iba kepada Cameron, Roy memiliki sebuah ide gila lainnya, yang tentu kembali membuat adrenalin cukup bergetar. Dia menyalakan pesawat tersebut lalu membawanya keluar. Cameron sontak kaget sambil tersenyum. Dia ketakutan namun juga merasa senang. Lantas Rio pun sempat berkata, jika dirinya belum pernah menerbangkan pesawat, namun dia telah menonton film Top Gun dan mungkin bisa menerbangkan pesawat. Setelah landasan pacu akan habis, Rio pun menghentikan mesin dan mengerem pesawat tersebut. Ternyata dia hanya ingin membawa Cameron untuk melupakan mantannya itu, dengan mengubahnya menjadi adrenalin. Setelah itu mereka pun turun kembali dari pesawat dan pergi sebelum satpam menghukum mereka. Namun di saat hendak pergi, Cameron teringat soal kalung berlian yang sempat dia pakai dan disimpan di jaketnya. Akan tetapi kalung tersebut ternyata telah hilang dari jaket. Sontak Roy pun panik. Scene pun berlanjut di mana Berlin baru saja sampai di hotelnya. Dan baru saja dia hendak berusaha tertidur, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Ternyata itu adalah Camille. Berlin mengatakan jika dia tidak bisa terus dalam hubungan segitiga ini. Dia ingin Camille memutuskan apakah mau memilih Polignac atau Berlin. Scene lalu berpindah, terlihat Inspektur Mary sedang mencoba membuka berangkas bank. Dan sesuai yang dijelaskan sebelumnya, Berlin mengatakan jika ketika para polisi memeriksa berangkasnya, kejutan. Mereka akan melihat seluruh perhiasan telah menghilang dan akan menyisakan satu saja tersangka, yakni Polignac. Setelah Polignac ditangkap, Damian kemudian menelpon Berlin untuk memberitahu Polignac sudah ditangkap polisi. Lalu setelah itu, masing-masing anggota berjalan keluar dari hotel dengan pakaian yang berbeda-beda. Kayla dan Bruce pertama pergi dengan setelan pelancong, sementara Roy dan Cameron adalah yang selanjutnya. Dan nanti keduanya akan menjemput Damian dan pergi bersama sebagai keluarga yang sedang berpergian. Damian akan menjadi bapak anak dua tanpa istri. Sementara Berlin sendiri, dia akan pergi paling terakhir dan menyapu semua barang bukti, juga memastikan kalau semuanya telah aman. Tak lama kemudian, Camille kembali menuju kamar Berlin. Dia mengatakan jika sulit untuk memilih, lalu Berlin pun mengatakan jika dirinya akan segera menghilang tanpa jejak dalam beberapa hari. Jika Camille telah memilih, maka Berlin meminta agar Camille menelpon Berlin. Setelah itu, Camille pun beranjak kembali ke rumahnya, namun tak disangka rumahnya kini telah dimasuki banyak anggota polisi, dan barang-barangnya diselidiki satu persatu. Sebagai seorang istri dari Polignac, dia kebingungan apa yang telah terjadi. Ketika bertemu dengan Inspektur Mary, Camille lantas bertanya ada apa ini. Namun Mary justru bertanya berapa pin brankas yang ada di balik lukisan. Tentu Camille juga baru tahu hal itu dan tak tahu pinnya. Sementara itu Polignac sudah berada di ruang interogasi dan meminta agar segera dikeluarkan dari sana, karena dia merasa dirinya juga sebagai korban atas perampokan. Tak lama kemudian Mary datang dan menanyai soal perampokan semalam. Di situ Mary mengatakan jika Polignac adalah perampoknya, karena ada bukti CCTV di mana Polignac keluar sekitar jam 1 malam dan memakai mobilnya menuju ke rumah keduanya di pedesaan. Itulah mengapa kepolisian langsung menuduh Polignac. Sementara itu juga yang mengetahui dan bisa mengakses berlian-berlian itu hanyalah Polignac. Sementara di tempat lain, Berlin terlihat masih di kamarnya dan melihat dari kejauhan Camille yang sedang menangis. Camille lalu menelpon Berlin untuk memintanya datang ke rumah. Tak lama Berlin datang, lalu Camille menceritakan semua kejadian hari itu kepada Berlin. Berlin yang diketahui sebagai pria biasa saja lantas membantu menenangkan Camille. Lalu Camille juga memperlihatkan berangkas rahasia Polignac yang telah dibobol oleh polisi. Bersambung.
Scene kembali di mana Kamil bersama dengan Berlin. Kamil akhirnya menyadari jika Polignac mungkin dijebak oleh seseorang, sedangkan Berlin telah memiliki sebuah rencana di balik itu. Beralih ke Polignac yang sedang di ruang interogasi, Polignac terus diberikan pertanyaan oleh Inspektur Mary. Namun, dia terus mengatakan jika dia telah dijebak dan sebagai korban. Sehingga Mary mengatakan kalau dia harus menyewa sebuah pengacara untuk bisa melewati persidangan. Sementara di tempat lain, terlihat Roy, Cameron, dan Damian menemukan pos jaga milik kepolisian Prancis. Tentu hal tersebut membuat semuanya panik, karena di luar dugaan mereka. Namun Cameron langsung berinisiatif untuk memasang beberapa stiker oleh-oleh dari Prancis dan juga lainnya. Namun berbeda dengan Roy, dia justru panik dan memilih untuk kabur dari sana. Tentu saja Damian mencegatnya, karena jika begitu, maka mereka akan langsung ketahuan jika mereka adalah perampok. Namun akhirnya Roy mengurungkan niatnya untuk kabur karena tak tahu juga akan berbuat seperti apa. Setelah menepi di hadapan polisi yang hampir Damian tabrak, polisi pun langsung memeriksa kenapa Damian tak segera berhenti dari jauh. Lalu Damian menjelaskan jika mereka bertiga sedang dalam tur liburan yang panjang bersama kedua anaknya. Sedangkan istrinya baru saja meninggal. Namun polisi berniat untuk menggeledah mobil van mereka. Dan ketika digeledah, polisi tak langsung percaya pada mereka. Lalu ditemukanlah sebuah guci kecil, di mana mereka menyebutnya itu adalah abu dari istri Damian yang baru saja meninggal. Tak ingin langsung percaya, polisi pun hendak mengambil guci tersebut dan memeriksanya. Karena membawa guci abu tersebut adalah tindakan yang ilegal di negara Prancis. Namun dengan sigap, Cameron tersebut lari keluar, disusul oleh para polisi. Hingga tembakan pun dilayangkan kepada Cameron. Beruntung tembakan itu hanya peringatan dan tak mengenal kaki Cameron. Cameron pun menangis sejadi-jadinya dan ketika polisi membuka guci tersebut, ternyata benar itu hanyalah abu dari jasad ibu mereka. Di situ Damian juga tak tinggal diam. Dia membubui aksi dramatis tersebut sehingga para polisi itu merasa iba pada keluarga mereka. Polisi pun akhirnya memutuskan untuk melepaskan mereka dan membiarkannya melanjutkan perjalanan. Setelah itu mereka pun tersenyum kembali. Namun di sisi lain, Bruce dan Kayla terlihat sedang berada di perjalanan menggunakan bus umum. Mereka ditelepon tiba-tiba oleh Damian. Di situ Damian memberitahu jika rencana akan berganti. Bruce dan Kayla disuruh untuk pergi ke hutan dan menjauh dari jalanan, apalagi keramaian, karena polisi sedang mencari para perampok yang pasti berusaha pergi dari Perancis. Kayla dan Bruce pun mengerti dan langsung turun dari bus. Mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri hutan. Sementara di sisi lain, Cameron, Roy, dan Damian juga telah sampai di sebuah bumi perkemahan. Mereka langsung memarkirkan van-nya dan menyiapkan tenda serta alat-alat lainnya untuk tinggal beberapa hari di sana. Semuanya dilakukan karena setelah kejadian perampokan, suasana kota menjadi cukup panas. Mereka semua harus berhati-hati kali ini. Sedangkan di tempat Berlin, dia yang bertugas untuk menyapu bersih pasca operasi masih berdiam diri di kamarnya. Lalu tak lama, seorang mengetuk pintu dan ternyata itu hanyalah pelayan hotel yang meminta kepastian. Beberapa hari lagi Berlin akan menginap di sana. Dan tentu saja Berlin tak mau menjawab hal tersebut dan menutup pintunya kembali. Setelah itu Roy menelpon Berlin. Dia melaporkan kejadian sebelumnya kepada Berlin tentang berlian yang Cameron curi dan menghilang. Dia juga mengaku jika dirinya sempat marah kepada Berlin. Sehingga itu sebabnya Roy mengajak Cameron untuk mencuri mobil dan mengikuti sebuah balapan, yang pada akhirnya harus kalah. Sehingga kini Roy telah meninggalkan jejak yang fatal bagi semua anggota. Namun Berlin sebagai pemimpin cukup bijak menghadapi kesalahan Roy itu. Awalnya dia meminta maaf karena telah berbuat seenaknya pada Roy, dan Berlin melihat kesalahan tersebut sebagai keuntungan bagi tim mereka. Hal tersebut akan menjadi pemanis dan pengecoh bagi para polisi. Di situ, Berlin juga sempat mengatakan jika dia akan memanfaatkan Polignac lagi dengan membebaskan Polignac dari penjara. Lewat perantara Kamil, Berlin akan memberikan sebuah pinjaman uang agar Polignac bisa menyewa sebuah pengacara. Bahkan uang yang dipinjamkan oleh Berlin tak sedikit. Hal ini agar Polignac bisa menyewa pengacara yang cukup hebat agar bisa mengeluarkannya dari penjara lebih cepat.
Sementara itu, mobil yang telah diambil dari Roy kepada si gangster di episode sebelumnya, kini mereka telah ditangkap di jalanan. Dan kepolisian mendapatkan salah satu kalung berlian di dalam mobil tersebut, yang tentu sebelumnya sempat dicari-cari oleh Roy dan Cameron. Ketua gangster tersebut pun kini diamankan dan ditanyai soal berlian dan mobil curian itu. Namun pria tersebut juga tak bodoh. Dia mengatakan apa yang dia lakukan dan hanya mengambil mobil karena taruhan. Sehingga dia tak tahu apa-apa soal perampokan. Sehingga Inspektur Mary kini menemukan kebuntuan. Namun dari situ Mary langsung meminta untuk didatangkan seorang inspektur dari Europol Spanyol untuk membantu mengurai kasus penuh teka-teki ini. Kembali kepada Roy dan Cameron, Cameron sangat berterima kasih pada Roy karena telah menyelamatkannya dari amukan Berlin. Di situ, jalinan asmara mereka semakin hari semakin timbul rasa cinta di antara keduanya. Kembali sedikit ke Kayla dan Bruce. Malam itu hujan turun, sedangkan Bruce tidur di luar tenda dan Kayla di dalam. Sontak Kayla mengajak Bruce untuk tidur di dalam saja. Tapi karena pertengkaran yang terjadi sebelumnya, Bruce awalnya memilih untuk tetap di luar saja sambil kehujanan. Namun Kayla memaksa karena merasa iba pada Bruce. Akhirnya Bruce masuk ke dalam sambil kedinginan. Dia membuka bajunya dan lanjut tidur begitu saja tanpa peka pada perasaan Kayla. Sementara itu Damian yang sedang meratapi nasib dirinya di depan mobil van sambil gagal move on dari kekasihnya yang sebelumnya tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita. Sebut saja dia Susan. Dia sudah melihat gerak-gerik Damian dari awal kedatangannya. Lalu mencoba mendekati Damian dan ingin bersimpati pada Damian yang terlihat sedang kacau. Tapi karena baru kenal, Susan pun hanya memberikan sebotol besar minuman lemon untuk menemani malam Damian. Di situ Damian bagaikan seseorang yang telah kehausan. Dia menanggak semua minuman itu dengan brutal. Selanjutnya di tengah kesendiriannya itu, Damian lalu menelpon mantan kekasihnya tersebut yang bernama Carmen. Di jam 2 malam itu Damian melontarkan sebuah pertanyaan yang menohok. Diketahui Carmen telah berselingkuh dari Damian. Lalu Damian marah dan memutuskan untuk berpisah. Namun karena gagal move on, Damian kembali menelpon Carmen dan meminta penjelasan dari itu. Dan karena akibat alkohol, Damian lepas kontrol sehingga memaki-maki Carmen. Carmen pun menutup teleponnya, namun setelah itu Damian menarik nafas panjang dan berusaha kembali mengontrol dirinya. Lalu menelpon kembali Carmen dan meminta maaf atas perkataannya tadi. Dari situ tiba-tiba Carmen menyadari dan mengakui jika dia berselingkuh, tapi bukan karena cinta, melainkan karena hawa nafsunya. Sehingga Carmen pun masih mencintai Damian dan begitupun sebaliknya. Kembali pada Kayla dan Bruce, tiba-tiba Kayla ingin buang air kecil dan keluar tenda sendirian. Awalnya nampak biasa saja, namun tiba-tiba Kayla teriak kesakitan. Dan ternyata seekor ular berbisa telah menggigit kakinya secara tiba-tiba. Teriakan tersebut langsung membuat Bruce bertindak, melempar ular itu jauh-jauh dan menyuruh Kayla untuk segera berbaring agar racun ular tersebut tak segera menjalar ke seluruh tubuh Kayla. Dengan sigap, Bruce juga mengambil kotak P3K dan langsung menyayat kulit kaki Kayla untuk mengeluarkan racun sebisanya. Kemudian, ia menjahit kembali dan memeriksa apakah ada reaksi pada bagian tubuh Kayla. Setelah diketahui ternyata lidah Kayla mulai terasa bengkak, sehingga Bruce harus buru-buru membawa Kayla ke sebuah klinik atau dokter agar bisa ditangani lebih lanjut. Namun sial, di tengah hutan belantara itu, Bruce harus menggendong Kayla sambil berlari mencari pertolongan. Scene kemudian berganti di kantor kepolisian Prancis. Terlihat seorang wanita yang mungkin sudah tak asing lagi bagi kalian yang pernah menonton series Money Heist sebelumnya. Ya, wanita itu bernama Alicia. Dia adalah utusan Europol Spanyol untuk datang ke sana. Kemudian segera bertemu dengan Inspektur Mary. Scene berlanjut di mana Bruce sedang berlari sekencang-kencangnya membawa Kayla agar nyawanya bisa diselamatkan. Di samping itu, Kayla ternyata mulai mencintai Bruce lebih dalam. Dia senang ketika Bruce berusaha menyelamatkannya. Sementara itu, di sebuah brankas bank, Alicia memeriksa brankas tersebut dan melihat seisi brankas senilai 44 juta euro telah hilang tanpa jejak. Dan itu cukup membuat Alicia termotivasi untuk menguak kasus ini sebagai kesan pertamanya datang ke sana.
Lalu, Alicia menjelaskan jika perampokan ini tentu saja telah menjadi ciri khas orang Spanyol yang sangat cerdas dan licik dalam mengambil harta benda di dalam berangkas. Apalagi perampokan ini terkesan ingin dilihat secara besar oleh banyak orang. Tentunya mengundang perhatian dan penuh dengan teori dan konspirasi. Alicia menggambarkan jika pasti terdapat orang yang dijebak atau dijadikan umpan palsu. Dan ketika ditanya siapa yang sudah Mary tangkap sebagai indikasi pelaku pembobolan ini, Mary dengan tegas mengatakan ada seorang pria bernama Polignac. Lantas Alicia dengan percaya diri mengatakan jika itu hanyalah umpan dan menyuruh Mary untuk melepaskan Polignac karena dia tak ada sangkut pautnya. Hanya membuat kerja polisi menjadi selangkah tertinggal dari para perampok. Sementara Polignac sendiri dia kini didatangi oleh Camille dan Berlin. Di sana, Camille menjelaskan jika kedatangan Berlin ke sana adalah untuk membantu Polignac agar bisa keluar dari penjara secepatnya. Awalnya Polignac tak mau dibantu, apalagi oleh pria yang dia tahu adalah selingkuhan dari Camille. Namun ketika Berlin menjelaskan jika ini adalah karena rasa kasihannya pada Camille, sehingga Polignac pun menerimanya. Karena bagaimana juga Polignac sudah kalah dan tak bisa kemana-mana. Setelah selesai dari penjara, Camille dan Berlin menuju ke rumah Camille dan terjadilah adegan bercocok tanam. Sementara di tempat lain terlihat Bruce telah menuju ke pinggir jalan sambil membawa Kayla yang sudah tak bisa berkata apa-apa lagi. Lalu mencoba untuk memberhentikan sebuah truk. Namun tak disangka ternyata di belakang truk tersebut ada mobil polisi yang sedang berpatroli, sehingga mereka pun diangkut ke dalam mobil polisi. Sedangkan di tempat perkemahan, Damian terlihat sedang mengunjungi Susan dan berniat untuk mengembalikan botol besar yang semalam Susan berikan. Di situ Susan lantas langsung menunjukkan skill pasifnya sebagai seorang wanita. Dia menggoda Damian, namun di samping itu Susan juga mengatakan jika Damian ternyata telah berbohong pada Susan tentang pernikahannya. Ternyata Susan telah mengetahui jika Damian sebetulnya bukan kehilangan istri, tapi putus dengan istrinya yang sebelumnya. Hal itu diketahui Susan karena ketika semalam Damian sedang menelpon Carmen. Susan ternyata ada di WC wanita yang suaranya dapat terdengar oleh Susan. Namun hal tersebut tak menjadi soal bagi Susan karena Susan sepertinya sudah sangat tertarik pada Damian. Sehingga Damian pun segera kembali ke mobil van untuk berganti pakaian selayaknya dia pada awal kedatangannya. Memakai sebuah kemeja merah dan kembali lagi ke rumah Susan. Selanjutnya mereka pun saling bercocok tanam. Sementara di tempat lain terlihat wajah Bruce semakin menegang ketika berada di mobil polisi. Hal tersebut karena dia takut keberadaannya diketahui oleh polisi tersebut. Sedangkan di lain hal dia juga ingin menyelamatkan Kayla yang sudah sekarat. Namun sedikit berbeda dengan Roy dan Cameron. Mereka justru tengah asik memancing di sebuah danau sambil berbincang santai. Namun tiba-tiba Roy yang mengungkapkan isi hatinya tiba-tiba tak dapat respon baik dari Cameron. Hal tersebut membuat Roy kecewa dan kembali ke mobil van. Namun di situ ternyata polisi sedang mengikuti mereka dan melihat tato tangan Roy. Sehingga informasi tersebut langsung sampai kepada Mary dan Alicia. Alicia pun mengatakan jika ini adalah modal satu-satunya mereka untuk bisa mendapatkan para perampok. Di situ Mary pun setuju dan Alicia langsung berinisiatif untuk menelpon seseorang dari unit bagian intelijen kriminal Spanyol. Yang ternyata tak lain adalah Rachel Murillo yang kita ketahui jika di film series Money Heist adalah kekasih dari Profesor. Rachel pun lantas dipanggil ke sana untuk membantu penyelidikan kasus perampokan bank itu. Sementara di sisi lain terlihat Berlin dan Camille sedang menghabiskan waktunya di kamar. Tak lama seseorang mengetuk pintu. Ketika dibuka ternyata itu adalah teman Camille yang bernama Susi. Susi berniat untuk menitipkan anaknya pada Camille sementara Susi harus menjalani sebuah audisi casting. Di situ Susi diceritakan oleh Camille jika dia telah berselingkuh dengan Berlin dan bahkan Berlin ikut membantu Polignac untuk keluar dari penjara. Susi pun kaget mendengar cerita yang super aneh itu. Seharusnya seorang selingkuhan tidak bertemu dengan suami sahnya.
Berpindah sedikit pada Bruce dan Kayla, kini mereka telah sampai di sebuah rumah sakit. Kayla pun langsung dibawa ke dalam ruang IGD untuk ditindaklanjuti. Namun sial, sebuah magazin peluru yang pernah dibawa Kayla ternyata jatuh tepat di depan salah satu polisi. Otomatis dengan sigap, Bruce mengambil pistol milik polisi dan mengancamnya agar tak berteriak dan ramai. Dan kedua polisi itu pun langsung terdiam ketika Bruce menodongkan pistolnya ke arah salah satu polisi. Lanjut, Berlin dan Camille kini didatangi oleh salah satu pengacara ternama yang cukup mahal bayarannya. Di situ si pengacara mengatakan jika Polignac tak bisa lepas dari penjara, namun dia bisa membantu Polignac untuk mengurangi masa tahanannya menjadi 10 tahun saja. Camille yang mendengar itu cukup berat dan tak kuat menahan rasa sakit. Dia pun pergi dari situ. Sementara Berlin, dia langsung mendekati si pengacara dan mengancam. Jika dirinya tidak bisa mengeluarkan Polignac secepatnya dari penjara, maka nyawa si pengacara akan terancam. Termasuk keluarganya dan pekerjaannya akan hilang. Si pengacara sontak ketakutan dan berjanji akan mengeluarkan Polignac dari penjara, bagaimanapun caranya. Berbeda dengan Damian, dia kini tengah asik bersenang-senang dengan Susan. Namun tiba-tiba seseorang mengetuk pintu mobil van dan ternyata itu adalah polisi yang sempat memberhentikan Damian dan kawan-kawannya di tengah perjalanan. Sontak Damian pun langsung melakukan operasi bersih-bersih untuk menghilangkan jejak di rumah Susan. Terlihat jika kini mereka harus super hati-hati dan tidak boleh meninggalkan jejak sedikit pun. Scene lantas kembali pada Berlin yang kini hubungannya dengan Camille sudah di ujung tanduk. Camille jadi kesal pada dirinya sendiri dan merasa bersalah dengan perselingkuhan ini. Tak lama polisi juga mengetuk pintu dan memberikan sebuah kotak berisi barang-barang milik Polignac. Namun di situ Camille tak langsung membukanya. Dia justru menyuruh Berlin untuk pergi dan memutuskan hubungan dengan Berlin. Namun di situ Berlin sempat ingin mengajak anak Susi berjalan-jalan dulu sebentar. Di sisi lain terlihat Bruce kini sudah berhasil meringkus dua polisi dan membuat mereka mengikuti setiap keinginan Bruce sambil menunggu hasil operasi dari Kayla yang kini nyawanya sudah berada di ujung tanduk. Berpindah pada Damian, dia kini masuk ke dalam mobil van dan disusul oleh Roy. Roy lantas mengatakan jika Berlin kini masih berada di Paris dan belum pergi ke Madrid. Damian pun langsung kesal, dikala polisi kini sudah mengincar Damian dan yang lainnya, Berlin masih saja sibuk dengan Camille cintanya itu. Ketika ditelepon oleh Damian, pembawaan Berlin sangat santai sekali seakan tak punya dosa. Lalu Berlin menjelaskan kalau dia telah mengacaukan semua rencana kabur pasca perampokan ini demi cinta sejatinya yang kini telah kandas. Mendengar kegalauan yang cukup berat dari Berlin, Damian pun langsung berniat untuk menjemput Berlin di hotel sana. Sementara itu Rachel yang sebelumnya telah dipanggil oleh Alicia kini telah sampai di Prancis dan bertemu dengan Mary. Sehingga dari sini tim Berlin kini harus semakin waspada dengan adanya para wanita yang cukup hebat untuk menangkap para perampok. Sementara di tempat lain, kedua polisi yang tadi telah membuntuti Roy dan Cameron kini telah mendapatkan sebuah informasi. Mereka telah mengetahui jika Roy adalah salah satu perampoknya. Namun berbeda cerita dengan Camille yang didatangi oleh Susi. Susi panik ketika tahu jika anaknya telah dibawa main oleh Berlin. Karena Susi sendiri kini memiliki sebuah asumsi. Bisa saja yang merusak hidup Polignac dan Camille kali ini adalah pacarnya sendiri, yakni Berlin. Setelah Berlin kembali dan mengembalikan anak Susi, Camille pun mendekap Berlin untuk yang terakhir kalinya. Namun hal itu bukanlah maksud Camille, karena dia hendak mengambil kunci kamar milik Berlin secara diam-diam. Lalu Berlin pun pergi. Sementara di bus, Damian sebelumnya telah memberitahu jika operasi bersih-bersih kini harus dilakukan melihat polisi sudah mengendus bau-bau kejahatan mereka. Dan menyuruh Roy serta Cameron bersiap-siap untuk masa kritis untuk bersiap kabur dari sana. Sehingga Roy dan Cameron pun menyebarkan beberapa bekas rambut secara acak. Singkat cerita, Damian pun tiba di hotel dan bertemu dengan Berlin. Mereka memilih untuk diam dulu di situ karena memiliki cukup banyak waktu untuk saling curhat terkait kondisi cinta mereka. Sementara Bruce dia sedang memastikan jika Kayla ternyata sebentar lagi akan selesai dari operasinya dan bersiap untuk melakukan penjemputan dengan polisi berada di dalamnya.
Damian dan Berlin lantas terlihat sangat antusias dalam sesi curhat mereka. Begitu pula dengan Cameron dan Roy yang lagi-lagi mencoba untuk menghubungkan koneksi cinta mereka. Namun karena semua keasikan mengobrol, mereka hingga lupa dengan tujuan utama mereka, yakni kabur dari kejaran polisi dan mengamankan diri mereka. Sementara polisi ternyata telah bersiap di luar mobil untuk melakukan penyergapan. Lantas ketika keadaan di luar semakin sunyi, tiba-tiba suara HT dari salah seorang polisi menyala, membuat Cameron dan Roy sadar jika polisi sudah di sekitar mereka. Begitu pula dengan Damian dan Berlin, mereka tak tahu ancaman selanjutnya yang akan datang pada mereka. Mereka lupa karena terlalu berlarut dalam kesenangan dan kesedihan mereka. Sementara Kamil menuju ke kamar hotel Berlin, mengetahui semuanya. Rencana, foto-foto operasi perampokan, target, teropong yang langsung mengarah kepada kamar Kamil. Sedangkan di tempat lain, Bruce kini harus menghadapi waktu-waktu kritisnya, di mana dia harus masuk menjemput Kayla ke dalam ruang IGD di tengah ancaman dua polisi yang bisa kapan saja membalikan keadaan. Bersambung. Scene kembali memperlihatkan para polisi Prancis sedang bersiap untuk menggerebek mobil persembunyian Cameron dan Roy. Lalu tak lama tembakan pun dilayangkan dari arah mobil, sehingga para polisi pun balik menembak mereka. Setelah tembakan selesai, Mary menghentikan pasukannya, lalu mengatakan pada Roy dan Cameron jika polisi kini telah mengepung tempat mereka, sehingga mereka harus keluar pelan-pelan tanpa perlawanan. Namun Roy dan Cameron ternyata tidak ada di dalam mobil. Mereka telah masuk ke dalam terowongan bawah tanah lewat bawah mobil yang telah mereka siapkan. Di situ Roy berkata menggunakan toa listrik jika dia butuh waktu 5 menit untuk memikirkannya. Karena emas yang para polisi cari telah dia sembunyikan. Sehingga polisi tak bisa asal membunuh mereka. Namun di situ Alicia sedikit curiga jika toa itu bukan bergerak menggunakan tangan asli. Sementara di tempat lain, Bruce kini telah memborgol dua polisi yang sedang bersamanya dan memasuki mobil ke dalam ruang IGD rumah sakit. Setelah itu membawa Kayla keluar dari sana dan menyuruh Kayla langsung menodongkan senjata kepada polisi. Tapi di sisi lain, Kamil yang telah berada di kamar Berlin, dia sangat terpukul dengan melihat fakta jika pacarnya adalah orang yang membuat semua hidupnya jadi berantakan. Setelah itu Kamil mengambil pistol dan pergi dari kamar Berlin. Kembali ke Roy dan Cameron, setelah meminta waktu 5 menit, Mary kembali meneriaki Roy dengan toa agar segera mengambil keputusan. Lalu Roy menyalakan lagi toa dalam mobilnya dan mengatakan sebuah alamat di mana salah satu berliannya disimpan di sana. Lantas Mary langsung menyuruh anak buahnya untuk memeriksa di tempat tersebut. Sedangkan Alicia yang terus melihat pergerakan toa Roy menyadari satu hal. Toa tersebut sepertinya bergerak dengan kecepatan yang sama seperti digerakkan oleh sebuah alat. Alicia lantas langsung maju sendirian dengan dingin menuju depan pintu mobil. Ketika dicek, ternyata dugaan Alicia benar. Tak ada seorang pun di sana, bahkan magazin di sebuah senjata juga sudah habis. Setelah seluruhnya dicek, Alicia membuka karpet yang ada di bawah dan menemukan sebuah pintu yang menghubungkan dengan terowongan bawah tanah. Berpindah pada Kamil yang baru saja keluar dari lift menuju lobi hotel. Dia mendengar suara ramai gaduh dari lobi hotel. Dan ternyata itu adalah Berlin dan Damian yang sedang bernyanyi bersama dengan para pengunjung hotel. Di situ Damian sempat melihat kedatangan Kamil, sehingga dia tersadar jika Kamil mungkin telah mengetahui apa yang ada di dalam kamar Berlin. Berpindah pada situasi Roy dan Cameron. Mereka terus menyusuri lorong di tengah polisi terus mengincar mereka dari belakang. Setelah berhasil keluar dari terowongan bawah tanah, mereka sampai di sebuah stasiun truk. Di sana Cameron disuruh untuk membeli lem tembak, sedangkan Roy menuju ke sebuah truk. Sementara itu Mary ditelepon oleh rekan kerjanya karena menemukan sebuah bukti lain dari perampokan. Dan bukti tersebut mengarah kepada rumah tempat Polignac tinggal. Diketahui jika perampoknya pasti telah mengincar Polignac dari jauh-jauh hari dan mengikuti setiap aktivitas Polignac, dan Rachel berasumsi hal ini pasti dilakukan dari seberang rumah Polignac, yakni di sebuah hotel. Selanjutnya ketika polisi sudah keluar dari terowongan bawah tanah, mereka langsung berpencar untuk mencari Roy dan Cameron. Sementara mereka berdua telah menaiki sebuah truk dan mencoba untuk bersembunyi di antara lapisan karet yang mereka tutupi dengan lem tembak. Berbeda dengan Kamil yang telah kembali ke rumahnya, di situ Kamil mengatakan jika dugaan Susi ternyata benar.
Berlin adalah pelaku utama dari perampokan dan yang mengakibatkan Polignac masuk penjara. Di situ kami langsung berinisiatif untuk melaporkan temuannya itu kepada Inspektur Mary dan langsung menelpon pihak kepolisian. Tanya itu Kamil juga jadi teringat kepada sesuatu, yaitu sebuah box yang dia terima dari kepolisian tentang barang-barang rahasia milik Polignac. Sehingga dia pun membuka brankas tersebut yang Kamil pun tak mengetahuinya. Dan ketika dibuka, ternyata isinya adalah jam tangan, sebuah surat dari seorang wanita bernama Sophie, dan juga beberapa foto Polignac bersama seorang wanita dan anak. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kamil juga menemukan sebuah dot bayi di kardus tersebut yang menandakan ternyata Polignac sudah memiliki anak dan istri secara diam-diam di balik Kamil. Lantas ketika Inspektur Mary menelpon, Suci dengan sengaja menutup telepon tersebut karena ingin membiarkan Kamil bernapas sejenak setelah mengetahui ini semua. Sementara Berlin dan juga Damian kini menuju ke kamar mereka dan langsung melakukan operasi bersih-bersih super kilat. Mereka juga menandai CCTV yang harus segera mereka hapus rekamannya dan nonaktifkan. Sementara itu Alicia dan Mary tengah berada di perjalanan menuju hotel tempat Berlin menginap. Namun mereka juga diberitahu jika sebuah mobil polisi sudah diakuisisi oleh Bruce dan Kayla. Sehingga Bruce dan Kayla yang mendengar itu langsung menepikan mobilnya ke sebuah pelabuhan kecil. Di situ mereka juga membawa kedua polisi tadi dan memasukkannya ke salah satu kapal kecil. Lalu mengikat mereka dan menyuntikkan sebuah cairan yang akan membuat mereka tertidur pula selama 10 jam. Setelah itu Bruce menuju sebuah kapal boat yang lain untuk mencoba lari menggunakannya. Sedangkan Kayla berusaha untuk menenggelamkan mobil polisi ke dalam sungai tersebut. Setelah berhasil, keduanya pun langsung pergi menggunakan kapal boat. Namun berbeda cerita dengan pelarian Roy dan Cameron yang sekarang memasuki masa tegang. Di sana truk yang sudah melaju itu tiba-tiba dihentikan oleh para polisi. Lalu polisi pun menyuruh sopir truk untuk membuka bagian belakangnya. Di situ Roy menyuruh Cameron untuk mengangkat badannya bersama-sama agar tak diketahui. Dan karena masih tak percaya, seorang polisi mencoba mengecek ke bagian atas truk. Beruntung Roy dan Cameron menahan badannya dan mendorong ke bawah, sehingga tak terlihat ada orang di sana. Dan alhamdulillah truk pun berhasil melewat tanpa dicurigai oleh polisi. Sementara itu Rachel dan Alicia bersama para polisi yang lain telah tiba di hotel tempat Berlin menginap. Berlin dan Damian yang mengetahui itu langsung mencoba untuk menghubungi Kayla untuk menyuruhnya menghack CCTV hotel. Kayla sebelumnya telah memutuskan rekaman CCTV hotel, namun ternyata Kayla harus melakukan penghapusan data dan menonaktifkan kamera CCTV hotel. Di tengah kapal boat itu, Kayla pun langsung membuka laptopnya dan mencoba meretas lagi CCTV hotel. Sementara di dalam lobi hotel, para polisi langsung berpencar untuk mengepung seluruh jalan keluar, lorong, dan menyusur setiap tamu hotel. Sementara Kayla di tempat lain terus berusaha secepat mungkin untuk bisa meretas CCTV. Berlin dan Damian tentu sangat panik karena bisa saja mereka tertangkap basah. Lalu setelah berhasil meretas CCTV, mereka pun saling berselingsingan. Ketika Alicia dan Mary sampai di kamar Berlin, Berlin dan Damian sudah lebih dulu cabut dari sana. Lalu Berlin dan Damian segera memasuki ruang laundry dan turun ke lantai dasar dengan memasuki lorong baju. Di situ keduanya juga langsung mengganti pakaiannya dengan seragam hotel, lalu menaiki mobil dan alhamdulillah berhasil keluar dari sana sebelum gerbang hotel tertutup. Kembali ke Kamil sedikit, kini Susi berusaha untuk menyadarkan Kamil tentang situasi yang tengah terjadi. Dia mengajak Kamil agar berpikir dengan waras dan menggiring opini jika Kamil harus menjadi pemenang dari semua kejadian ini. Polignac tentu sudah membuat Kamil kecewa dengan berselingkuh hingga memiliki seorang anak. Sedangkan Berlin telah merampok berlian yang nilainya sangat fantastis. Sehingga Kamil tinggal memilih, apakah ingin melaporkan Berlin pada polisi atau balik meretas Berlin dengan meminta bagian dari hasil perampokannya. Di situ Kamil pun cukup kebingungan mendengarnya, lalu Susi menyarankan agar mengambil 40% hasil curian Berlin. Cerita kembali berfokus pada Berlin dan Damian. Setelah sampai di suatu tempat, mereka mengganti pakaiannya mereka dan langsung mencoba membeli sebuah sepeda motor milik driver Sophie Food dan segera cabut dari kota tersebut. Sedangkan Roy dan Cameron, mereka sekarang tinggal menikmati perjalanan di atas truk sambil melihat bintang-bintang.
Di situ juga Roy sempat memberitahu latar belakang kehidupannya dahulu. Singkat cerita, setelah sampai di sebuah rest area, Roy dan Cameron langsung turun dari truk. Sehingga kali ini kita diperlihatkan jika semua anggota tim kini sedang berusaha untuk berkumpul di satu titik aman mereka. Berpindah ke Kayla dan Bruce kali ini mencoba untuk mengutarakan perasaannya kepada Kayla. Begitu pula sebaliknya, sepertinya cinta mulai tumbuh di antara mereka. Sedangkan Roy dan Cameron yang tengah berjalan di tengah teriknya matahari harus berpisah sementara. Tapi di sisi lain, Damian dan Berlin menemukan suatu kesulitan, yakni tak bisa meneruskan perjalanan menggunakan motor abang Sophiefoot, sehingga mereka harus berganti menggunakan sepeda melewati gunung dan bukit. Namun singkat cerita, ketika Berlin dan Damian sampai di sebuah tempat persembunyian, mereka langsung disambut oleh Kayla, Cameron, Roy, dan juga Bruce yang telah lebih dulu sampai ke sana. Semuanya menyambut perasaan senang mereka karena telah berhasil kabur dan semua rencana berjalan dengan sangat baik. Singkat cerita, 5 bulan kemudian di Madrid, terlihat Berlin sedang berjalan bersama seorang wanita lain. Dia mencoba untuk melupakan cinta sejatinya, yaitu Camille yang mungkin sudah tak tahu di mana. Namun ketika itu, Berlin memutuskannya karena perasaannya masih berat kepada Camille. Dan ketika berjalan keluar, ternyata Camille masih mengikuti Berlin. Dan singkat cerita, ternyata Camille mengikuti Berlin hingga ke kediamannya. Di situ Camille memberanikan diri untuk bertemu dengan Berlin. Lalu setelah bertemu, dia pun memberitahu jika dirinya sudah mencari Berlin selama 7 hari di kafe tersebut, karena tahu Berlin selalu akan ke situ. Namun kedatangannya Camille saat itu bukan hanya untuk sekedar bertemu. Dia telah memasang alat penyadap di tubuhnya sehingga Susie merekamnya dari jauh untuk dapat membuktikan jika Berlin adalah perampoknya. Dan di kediamannya telah diketahui hal itu tentu akan membuat Berlin masuk penjara selama 20 tahun. Namun karena Camille dan Berlin sudah lama tak bertemu, cinta lama tersebut pun langsung meledak, membuat mereka melakukan tari jaipong di sana. Namun sebelum itu Camille melepaskan dulu alat penyadap yang menempel di tubuhnya. Sementara di kantor Mary, dia kembali didatangi oleh Alicia dan Rachel. Mereka bertanya tentang perkembangan kasus perampokan yang telah lama itu. Memang Mary sudah menemukan orang-orang di balik perampokan, namun dia tidak bisa mengetahui di mana keberadaan masing-masing personil perampokan. Di situ Alicia lantas berkata, memang kita tidak bisa mencari mereka sekarang, namun nanti mereka akan mencuri lagi, sehingga kita akan menangkap mereka di perampokan selanjutnya. Sementara di lain tempat, terlihat Camille yang ditemani oleh Susie kini kembali mendatangi Berlin untuk memeras Berlin dan meminta tebusan uang sebesar 40% dari hasil perampokan. Namun ternyata ketika ditunjukkan sebuah rekaman suara, ternyata rekaman tersebut sudah diganti. Hal itu menandakan jika Berlin tak bisa dikalahkan. Namun karena cintanya pada Camille, meskipun tak berhasil diperas, Berlin tetap memberikan 40% bagian Berlin dari perampokan kepada Camille dan Susie. Singkat cerita, Susie dan Camille pun lantas pergi dengan berhasil mengambil satu koper berisi penuh dengan uang. Tak lupa, sebuah kertas juga diselipkan di sana untuk Camille. Sebuah janji pertemuan lagi yang dibuat oleh Berlin. Dan akhirnya series La Casa de Papel Berlin pun